di match yang kedua. Anak Dewa, EVOS Pumps, mana suaranya? Wow. Gak gentar di luar hujan ya. Yep. Mereka tetap mendukung tim kesayangan. Terlihat agresivitas dia. Wow, tabrakan terjadi membuat dari Mueza. Wih, key flicker bahkan. Harus mundur dulu walaupun Mueza bertukar dari segi HP-nya. Ini ngebuat dari Ray dan juga Albert masih free untuk bisa secure cover buff-nya. Namun peraduan itu Wonder, hati-hati. Oke. Dicuri. Berhasil diamankan tadi ya. Oleh Albert ya, dia benar-benar nge-camp dulu, biarin aja pukulin Ray, silahkan, saya siap retri. Saya siap retri. Selagi saya tidak diketahui, saya akan mencuri. Itu definisi orang yang udah usaha, Yep. bahagianya sama siapa. Betul. Real. Cuma diliatin aja. Liatin aja. Sono lu berjuang dulu gitu ya. Ntar juga jadi milik Ai. Nah itu loh, tapi kita melihat ada 3 emblem trail yang dibawa ya oleh EVOS. Ada di tangan dari Povius, Ferdinand dan juga Granger. Yang akan harusnya bermain jauh lebih agresif lagi. Sementara dari Dewa, mereka membawakan karena Alice dengan bergain Hunter ternyata. Yep. Yang biasa kita ngeliat ada Vitality, ada Festival of Blood. Oke, sementara sekarang masih cukup jauh tadi jaraknya Kin. Balik lagi Kin. Yang pertama kali menggunakan Alice ya. Kemarin di babak regular season kalau tidak salah. Soalnya kan. Iya. Dia yang Dia yang Alice, opsi dia pertama kali juga Betul. di Maybe. Tapi ya kita ngelihat lagi bagaimana Lui kali ini bakal coba untuk dimaksimalkan oleh Dewa United. Satu hero yang sempat laris manis di beberapa season ke belakang. Ya. Sekarang sudah hampir hilang juga. Kejutan seperti apa lagi yang akan dibawakan dengan gameplay Lui dari Okta nih? Apakah bisa nge-react nantinya untuk bisa tabrak dari arah belakang? Wah, Mueza galak banget dia, tapi Mueza kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Akan seperti apa lagi? Namun itu berbeda. Ada sebuah perbedaan lagi akan dilakukan dan total menjadi milik dari Albert. Tapi pertempurannya tidak berhenti. Ya walaupun Kin masuk ke dalam kerumunan pemain-pemain dari EVOS, tapi Kin masih survive. Walaupun ya kalau kita ngelihat dari Dewa United, wow, Buset deh. Mighty Swing tadi sudah mereka- terlihat di dalam area tersebut. Sementara sekarang Okta tadi terpleset sedikit. Mueza langsung dibawa habis. Satu terakhir Mueza. Hehe. Menjadi korban first blood. Dan diamankan di tempat yang lain. Ada pertempuran antara Randy dan juga Kin. Yap. Tapi masih bisa bertahan satu sama lain. Berbeda dengan ada diversion play tadi yang dibuka oleh Okta. Memasuki ke area rumputan sebelah kanan. Tapi ya mengingat dari Muezanya juga tadi belum level 4. Belum ada tectonic charge untuk bisa melakukan inisiasi. Yep. Sehingga kali ini dengan first blood yang ditabung oleh EVOS, Turtle yang dia dapatkan juga. Ini nge-boost banget gold lead yang sedang mereka dapatkan. Mani Albert asupannya boleh-boleh juga loh. Ul. Apa tuh? Udah berhasil tadi mengamankan beberapa Iya. monster jungle juga yang diambil gitu loh. Kenyang ya. Yap, dan ini dia talent prediction. Widih. Tiga sama. 3 sama ya? Ya. Tapi Oji doang nih 3-0. Sisanya banyak poin-poin yang bertukar-tukar ya. Tapi ingat ini play-in. Satu tim harus pulang kalau misalkan memang mengalami kekalahan di series ini. Dan siapapun yang menang, besok ketemu Odin. Yap, Itu udah nungguin tuh ya di atas. perjalanan belum berhenti. Ya. belum. Makin berat malah. Ini baru awal. Iya. Ada cobaan kok gak dicobain ya kan. Nah, Iya. ini. Masa Oke. nggak dicoba? Loh. Alright, tapi dengan keadaan yang masih cukup tenang ya dari keduanya, Dewa United mereka masih belum bisa melakukan pergerakan dan tinggal gimana caranya nanti mungkin Okta bisa mengirimkan Mueza untuk di diversion. Yap. Tectonic Charge punya AOE yang besar pastinya ini akan bisa memberikan serangan kejut. Mengingat dari EVOS, mereka terbilang 4 diantaranya hero yang jaraknya lumayan deket ya. Ini hero OPT nih ya. Apa tuh? Lui. Dia multi kan kita overthinking ya. Iya. Ini dikirim apa beneran gak nih orang-orang nih ya? Gitu? Misalnya sekarang kan udah ketahuan kan kalau Iya. diancang-ancang kan. Oke, dan itu Turn of Ruin. Langsung dikeluarkan, dilanjutkan dengan adanya. Satu tektonik saja begitu baik hingga membuat tadi Randy pun langsung berhasil terkabang. Namun di tempat yang lain Turtle berhasil dapat oleh Albert bahkan untuk sekarang. Pergerakan dari Erland begitu baik. Kimnya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan mereka masih selamat. Yap, itu dia. Okta. Travel ya yang ngebawa pulang temen-temennya juga untuk tidak lagi berada di zona yang tidak aman. Tapi again kita masih belum melihat power dari Retribution. Yap. Berhadapan dengan Albert.
yang menggunakan Fredrin. Objektif kontrolnya kuat banget, apalagi Ki. Tadi dia nggak ancang-ancang ke arah Tsunami Slam, dia buka Tidal Strike-nya aja untuk ngeganggu Ray yang menyelinap masuk ke area dari Turtle. Waduh, orange buff sekarang. Dicuri lagi. Dicuri lagi, makin kenyang. Makin kenyang dan Ray belum melakukan pertukaran poin kill apapun. Masih hanya dengan perolehan 1 buah assist saja. Dan ini masih belum cukup untuk modal utama dari Fanny bisa dapetin snowball-nya. Yep, luar biasa. Menahan bagaimana laju derasnya XP yang bisa didapatkan oleh Ray. Dan Albert menghambat itu semua loh. Ya ini Albert kuat banget ya pastinya. Makan terus. Wah kenyang sih dia, selalu bisa dapetin apa yang coba untuk dia maksimalkan. Upaya dari Ki hanya mengintip saja menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh Ray. Tapi so far Ray masih aman sih, purple buff-nya belum mengalami invasi. Yep. Ini yang bakal harus dipertahankan adalah outer middle turret. Kalau outer middle turretnya hancur, ini invade ke arah purple buff bakal sangat-sangat leluasa bisa dilakukan oleh EVOS. Oke, ada konsil terdengar. Kin terlihat posisinya, Kin mau pergi ke arah pada Kin. Langsung diajar habis-habisan. Sementara ada sebuah bantuan tadi yang dilakukan oleh pemain Dewa yang lain. Tapi belum ada yang tumbang sejauh ini, Albert tertinggal. Ada Rondel yang memberikan sebuah backupan. Yap, dan ini nggak ada yang bisa memberikan cicilan damage menuju ke arah Albert. Ya. Karena ini bersemua kan bisa kita katakan dari Dewa juga. Tapi wih! Loh! Ting 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 ting. Inilah legenda hidup kita. Dengan sebuah piala yang begitu melegenda pula yang begitu sulit untuk didapatkan. Satu kata. Apa itu? Fakta. Fakta. Ada Mas Eko Aura ya. Mau dibilang itu berkarat, mau dibilang itu apa, tetap. Cuman Mas Eko dan kawan-kawan di EVOS Legend yang punya hal tersebut. Betul. Untuk di regional kita. Dan kali ini. Yap. Sudah mulai terlihat? Apalagi Tectonic Charge. Langsung dikeluarkan bola. Pertempuran kembali terpecah tapi Ray menjadi korban dalam pertempuran tersebut. Masing-masing dari jungle udah gak ada lagi, pertempuran masih terus terjadi. Oktanya harus mundur bersama dengan Maybe, oke. Satu tukar dua ya, junglernya sama-sama tumbang juga. Tapi fight panjang banget barusan kita lihat. Dewa adu durability. Sedangkan ya EVOS mereka masih punya damage, mereka punya Erlan untuk bisa ngepoke dari arah belakang. Bahkan tanpa adanya sosok jungler, tanpa Albert, Turtle masih bisa diamankan oleh EVOS dengan keadaan yang sedang unggul dari segi quantity. Turtle. Perfect. Perfect. Yap. Cukup nutrisinya nih. Asupan semua dapat ya? Yep. Oke, maybe-nya udah mulai gerak juga di arah atas untuk bisa mendapatkan setidaknya bayaran outer top turret yang coba untuk dimaksimalkan kali ini. Namun melihat bagaimana inisiasi dari Mueza ini juga bakal jadi mara bahaya ya sebenarnya. Apalagi Albert, Randy yang bisa banget untuk ditabrak seadanya. Namun kali ini EVOS masih memaintain bagaimana keunggulan yang mereka miliki. Perfect Turtle harusnya udah bisa menjadi fondasi awal untuk bisa bermain lebih agresif lagi. Terlihat Ray sudah menyelesaikan ke arah Heptasis dan Malefic Roar-nya. Namun masih belum ada poin kill berlebih lagi yang bisa diciptakan sejauh ini karena targetnya agak berat ya. Mungkin untuk saat ini bisa ke Rondel ataupun Erlan. Tapi masalahnya Rondel juga dari tadi nempel mulu kan sama Albert. Ada di posisi yang aman. Dan masih sibuk juga untuk bisa melakukan farmingan dari Ray itu sendiri. Mungkin ya split push adalah salah satu jawaban untuk bagaimana Dewa bisa memainkan makronya. Oke, Okta tertinggal, Okta apakah bisa selamat? Tapi untuknya untuk kali ini, Mueza mencoba bisa kabur tadi dengan ada satu Tectonic Charge tapi tidak sempat. Tetap menjadi notifikasi dalam air tersebut. Tapi Albert maju sendiri ke arah terdepan. Sementara Okta akankah tertangkap basah. Satu terakhirnya Okta. Okta selamat. Itu sebuah ketenangan yang maksimal loh. Dia tenang banget, dia mundur lagi dan dia maju lagi masuk ke dalam diversion teleportnya. Dan akhirnya selamat. Dan ini dia sebuah kunci dari Dewa United. Biarkan saja Ray-nya mainin lane dan ngedistract pemain-pemain dari EVOS. Karena kalau fight 5v5 ini susah banget. Dan itu yang diinginkan oleh EVOS. Oke. Damage yang sama besar tapi tempat yang berbeda. Ray berhasil tadi mengamankan ke arah Purple Buff dan Ray berhasil kabur. Ray-nya kabur setelah mencuri ke arah Purple Buff yang berhasil dilakukan juga. Namun karena Lord sudah muncul, lane atasnya sudah mulai dikendalikan oleh EVOS terlebih dahulu. Tapi again ya, EVOS jangan sampai lengah. Ada teleport diversion nantinya untuk bisa mengirimkan siapapun. Tectonic Charge yang tadi connect tapi
Roundel dengan flickernya berhasil kabur lagi. Dan ini dia serangan balasan langsung dilakukan oleh EVOS. Bahkan Rey-nya hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan untuk kali ini coba lihat Erlan-nya kembali berhasil menghantarkan damage. Permainan Granger yang begitu berani. Yap, dan itu sedikit telat ya backup-annya karena kayaknya terlalu jauh. Kita tahu range Lui nggak terlalu jauh. Oke, Mighty Swing tadi dikeluarkan. Sementara Randy menjadi satu barricade, satu pagar yang begitu kokoh. Yap, react dari Roundel yang bagus banget tadi untuk bisa menghindari Mueza dan akhirnya fight coba untuk dikembalikan keadaannya oleh EVOS. Tapi memang nggak ada upaya kontes yang ingin dilakukan oleh Dewa. Mereka hanya untuk membeli waktu saja sebanyak-banyaknya sehingga Ray bisa mendapatkan space lagi untuk mencuri ke arah orange buff. Dan bahkan kali ini udah ngedorong ke arah inner turret dari top lane. Dan ini yang memang coba untuk di-maintain dulu sama Dewa United. Mereka sabar, mereka coba untuk memainkan bagaimana makro mereka. Karena ya balik lagi dari EVOS mereka hanya mencoba untuk memaksa dari Dewa untuk fight 5v5 nih dengan lineup seperti ini. Yep. Masih cukup santai, masih cukup sabar sekarang pemain dari EVOS. Perlahan tapi pasti kembali purple buff diamankan oleh Ray. Yap, purple buff-nya masih aman ya. Seenggaknya bensinnya dari Ray ada terus. Gak hilang lah ya, tapi konsil. Dan itu di Albert menjadi orang terdepan dan bahkan sekarang ada sebuah batingan lagi. Ada satu tsunami slam. Dikeroyok bisa-bisan. Kembali Era mendapatkan satu poin kill. Menambahkan lagi stack dari Skyper yang dimiliki. Hanya saja sekarang Ray menggabung tapi Ray malah menjadi korban di tengah-tengah. Double kill didapatkan oleh Erlan. Wah, hati-hati EVOS. Mereka berkumpul semua karena ada ancang-ancang dari Kin yang masuk dengan Throne of Ruin-nya, apalagi dispersion rotation. Efek duality dari Okta ini yang sangat mengganggu hero-hero frontliner dari EVOS. Yap. Dan akhirnya ada kemenangan kecil dari Dewa United untuk bisa mendapatkan poin kill yang lebih banyak ya dibanding EVOS, walaupun targeting yang dilakukan sama Dewa ini belum menuju ke arah Erlan. Yap. Erlan berani banget deh. Dia pede dengan teman-temannya, dia percaya kepada teman-temannya. Selagi masih ada teman-temannya di depan, coba lihat damage-nya, coba lihat tuh. Hantarkan terus. Karena memang harus kayak gitu. Yap. Kasihan teman-temannya di depan yang udah nahan dispersion rotation. Dan untungnya juga Erlan free banget. Sampai akhirnya dia dapetin poin kill tambahan. Dan so far belum ada poin dead sama sekali untuk hero backline dari EVOS. Roundel dan juga Erlan. 60 tuh stacknya langsung. Udah 60 tuh ya. 630 lagi. Semakin tinggi lagi dan bahkan dengan rapid boots ya dia ada regen HP, dia dapetin movement speed tambahan juga untuk bisa melakukan aksi pelarian diri atas kejaran Ray mungkin nanti. Erlan. Purple buff sekarang. Nah udah jadi hyper carry nih sekarang ya. Dari Erlannya juga udah didelegasikan untuk secure karena buff-buff yang dimiliki oleh Albert. Tapi ini Mueza mau dibanting lagi kah? Tapi Mueza yang tertinggal, satu yang terakhirnya berhasil. Diambil oleh Erlan kembali, damage-nya sudah sangat cukup. Yes, dan Mueza dari tadi nggak bisa bergerak karena Roundel. Yap. Itu dia pergerakan dari Ray, cukup berani masuk area terdepan. Namun sekarang mereka melakukan sebuah team fight, Roundelnya terpisah, Roundelnya masih bisa selamat. Satu yang terakhirnya maybe malah menjadi korban tepat di tengah dari area offensive EVOS. Yap, memang ada area of effect yang besar. Memang ada crowd control yang sangat-sangat besar. Tapi sayangnya damage yang di-deliver ini masih sangat-sangat minim. Untuk bagaimana menembus lini pertahanan dari Albert dan juga Poveus dari Randy. Yap. Wah, enak banget ini udah. Albert tebel. Poveus apalagi, belum pasifnya tuh. Kalau emang gak dimanfaatin oleh rekan-rekannya di belakang, buset deh. Yap. Dan lihat ada tadi ancang-ancang diversion. Tapi memang kayaknya nggak salah aja nih ke depan buat ngasih pressure. Dan akhirnya ngebuat dari Randy dan juga Roundelnya yang punya awareness tinggi. Dia langsung cek ke setiap area rumputan yang ada. Dan kalau kita ngelihat sekarang Erlannya juga udah punya Blade of Despair. Malefic Roar dan juga Wind of Nature dengan ya mungkin perbedaan gap yang jauh karena ini head to headnya juga sama Fighter Gold Lane ya yang farmingnya juga nggak terlalu besar. Mereka bedanya kurang lebih 5.900 tapi 4.500-nya dari Erlan. Semua tabungannya di Erlan. Semua tabungannya ada di Erlan. 4.500-nya ada di Erlan. Yap, dan ini masih susah sih buat Dewa United bisa target ke arah Erlan. Apalagi semenjak udah ada Wind of Nature semakin susah lagi untuk Ray bisa 1v1 nantinya ke arah Erlan. Mau nggak mau harus memang tabrak udah di belakang mungkin ya. Dengan diversionnya juga. Tapi sekarang keadaannya lagi defense nih. Dan itu hal yang cukup sulit untuk bisa dilakukan oleh Dewa United. Oke, selagi Erlan tidak tersentuh, karena tadi Erlan juga udah punya WON juga Ul. Itu dia. Jadi untuk physical damage-nya mungkin masih bisa ditahan, tapi kita lihat apakah Okta bisa mencuri untuk bisa mengantarkan damage-nya tersebut. Itu dia.
Tapi bottom lane ditabrak. Yap, Albert lihat maju sendirian. Albert menjadi orang terdepan, menjadi distraksi pengalian isu. Lord sudah berhasil diantarkan. Mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi area mid ya. Yap, Albert memang tahu banget kalkulasi bagaimana sustain yang dimiliki oleh seorang Fredrin, tapi Lordnya. Oke, ada satu tektonik yang terpancing. Itu dia, ada semua pancingan tadi berhasil dilakukan oleh pemain dari Bos. Bahkan untuk sekarang coba lihat Muezanya langsung saja meregang Jawa. Menyisakan 4 player saja. Rodel yang pun masih berhasil mundur. Albert yang berhasil mengatakan DP ke arah terdepan dan lanjutkan lagi dengan adanya Erlan dengan DP begitu mengerikan. Bahkan untuk sekarang triple kill. Looking for Maniac. Akan seperti apa lagi? Ada satu pancingan di bagian belakang. Immortal terpecah. Erlan mengkabur. Maniac looking for Savage. Adakah tutorial yang akan dilakukan oleh Erlan kali ini? Satu terakhirnya masih ada pergerakan Savage. Savage, the real tutorial from Erlan. Erlan menutup game pertama dengan Savage. Membuat dari Dewa United tidak berkutik sama sekali. Tidak ada yang bisa menyentuh Erlan. Untouchable Erlan. Membuat dari defensif Dewa United pun teracak-acak sudah. Dan game yang pertama